Selamat sore. Oke, selamat pagi. Selamat sore, teman-teman. Kayaknya udah nggak ada yang ditunggu lagi ya. Mas Wendy kayaknya lagi izin, tapi infonya mau pulang kampung. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman sekalian. Selamat datang di kelas pemrograman logik dan semantik pertemuan selanjutnya. Jadi di modul hari ini kita akan belajar struktur kontrol ya. Jadi uh, struktur kontrol itu basicnya adalah if dan loop. Jadi kalau teman-teman pernah belajar di algoritma ya, itu adalah bagian dari struktur kontrol. Lalu nanti ada juga pengenalan tentang OOP, Object Oriented Programming ya. Ya ini semacam metode lah ya, metode pengembangan gitu yang sekarang udah lagi familiar banget lah dan lagi hype juga untuk basic OOP ini. Dan nanti akan ada benefitnya itu apa, OOP itu apa, OOP struktur seperti apa. Nanti di nextnya mungkin kita akan belajar tentang karakteristik dari OOP. Ada apa aja sih di OOP. Oke, pertama ada struktur kontrol ya. Struktur kontrol adalah code based portion that support decision based on analysis of variable. Jadi ini dia adalah porsi dari coding yang akan mensupport uh, segala keputusan ya, based on keputusan, validasi, analisis dari sebuah nilai ya. Karena tadi
uh, basicnya adalah if dan while. Jadi struktur kontrol ini bisa mengatur dari alur flow dari coding itu ya, tergantung kebutuhan dari codingnya seperti itu. Nah, di struktur kontrol ada 3. Yang pertama ada sequence struktur, artinya strukturnya itu berurutan dan nggak ada decision di sana atau nggak ada validasinya di sana. Pokoknya nggak ada cabangnya lah, jadi berurutan kayak dari 1 ke 2 ke 3. Jadi nggak dari 1 ke 2 nanti lompat ke 5, itu enggak. Jadi itu sequence struktur. Oke, lalu ada selection struktur ya. Selection struktur ini ya ini if, kondisi if di mana di sana ya dibilang ada selection, nah di sana ada percabangan, kita mau kemana nih alurnya, strukturnya mau kemana, mau ke kanan atau ke kiri. Kalau ada 3 ya kita mau ke 1, ke 2, 3, itu ya, seperti itu. Ya lalu ada repetition struktur, jadi struktur pengulangan. Jadi kalau yang selection struktur adalah bisa dibilang if ya, if, lalu kan kalau di Java ada switch, lalu kalau repetition itu ada while, do while, for, gitu. Oke, masuk ke sequence struktur ya. Jadi kalau kita bahas dari flowchart, sequence struktur itu alurnya jelas gitu ya, dari 1 ke 2, jadi nggak ada percabangan. Jadi dari gambar di sini ada add grade to total, ya, lalu di sini ada comment corresponding Java statement total sama dengan total per script, ini semacam function atau method ya. Lalu add I to counter, ini counter 1, counter yang I sama dengan I plus 1, seperti itu. Ini adalah sequence struktur. Jadi kalau kita lihat dari flowchart-nya, nggak ada percabangan di sini. Dari add grade langsung ke add I to counter. Oke. Oke. Selanjutnya selection struktur ya. Kalau selection struktur itu adalah struktur dari coding di mana ada percabangan. Ada dua skenario lah, 2 atau lebih skenario yang dapat dijalankan. Dan itu, oh, di yang lain suara saya aman nggak ya? Halo? Aman, Pak, aman. Aman ya? Aman. Kalau soalnya ini di Mbak Nista katanya nggak ada suaranya. Oke, selection struktur ya. Jadi ada if, ya if else, ini kalau kondisinya true, kalau kondisinya false seperti apa. Lalu ada switch, ya switch gitu, case ya. Kalau di database itu di SQL itu case when, teman-teman masih ingat nggak ya? Itu database, oh sama saya nggak ya? Enggak ya? Database, oh iya database enggak, data kita tuh di RPL ya. Oke, jadi kalau di database SQL itu ada case when. Jadi basicnya itu kalau codingan di semua tempat tuh sama ya. Ada if, nanti ada looping juga pasti semua codingan. Yang berbeda adalah cuma functionnya aja. Jadi sintaksnya aja yang berbeda. Ya, jadi kalau teman-teman di awal belajar semantik, jadi semantik itu adalah ilmu untuk menerjemahkan ya, sebuah coding. Jadi sebenarnya kita nggak perlu tahu in-depth semua sintaks gitu ya. Kita bisa baca strukturnya aja, struktur codingnya ini atau yang disebut tadi struktur kontrol, itu kita udah bisa melakukan analisa seperti itu. Oke,
Lalu nah ini contohnya if bentuknya ya, ada kalau kita lihat di flowchart itu di sini ada true, false. Nah biasanya ya kalau saya bisa true di sebelah kanan sih, tapi ini di sebelah kiri. Nggak masalah asal ada keterangannya. Oke, ini ada bentuknya ya, if ada kondisi, lalu ada statement. Nah, kalau else ada statement 2 gitu ya. Oke, nah ini if else ya. Jadi if else itu ada if kondisinya apa, lalu kalau kondisi ini nggak terpenuhi ya, maka akan masuk ke sini. Begitu. Jadi strukturnya, struktur kontrolnya itu akan ada 2 skenario, mana yang dijalankan jika kondisi terpenuhi ke sini, kalau enggak ya ke sini gitu. Jadi bisa jadi ini nggak dijalankan, yang dijalankan atau sebaliknya. Seperti itu. Nah, contoh sederhananya kalau teman-teman uh, ya ada penilaian lulus apa enggak gitu ya, grade-nya di atas 80. Nah, itu kan biasanya pakai kayak gini ya, basicnya. Oke, kondisi dalam statement if dapat dibentuk menggunakan operator kesamaan. Ya, jadi kalau kita menggunakan if itu di dalam kondisinya biasanya selalu ada operatornya. Operator itu ada sama dengan, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan gitu ya. Ya kalau ada or, nor gitu ya. Nah itu operatornya. Jadi selalu ada itu. Oke, operator kesamaan ya, kualitatif operator atau operator relasi. Ya ini jika kondisi bernilai benar maka statement 1 yang akan dijalankan, ya ini di sini. Jika kondisi bernilai salah maka statement 1 tidak akan dijalankan. Terus ada lagi katanya di dalam kondisi if tidak menggunakan semikolon, titik koma nggak dipakai ya. Jadi kan kalau kita bahasa pemrograman biasanya ada titik komanya. Nah kalau ini nggak, jadi if kondisi dia di sini nggak ada titik koma, tapi ditambahkan kurung kurawa, kurung kurawa untuk buka lalu tutup. Gitu. Nah ini ada contohnya ya. Kita membuat sebuah class, lalu kita membuat sebuah objek main-nya, ya. Lalu di sini ada codingnya. Nah ini yang nilai sama dengan 50. Dia jadi assign sebuah variabel, teman-teman. Jadi kalau nilainya itu di dalam variabel nilai ada 50. Jadi kalau if nilai lebih besar sama dengan 60, maka sistem out print lm lulus. Kalau enggak, kalau ini statementnya harusnya dijalanin dua-duanya ya, karena nggak ada else. Jadi kalau ada else, biasanya ya ini lulus, satu lagi tidak lulus. Jadi kalau ini cuma lulus, terima kasih. Seperti itu. Ya, lalu ada if else many. Ya, jadi ada if di dalam if lagi. Biasanya menggunakan apa? Menggunakan else if. Jadi biasanya menggunakan else if. Atau untuk mempermudahnya juga kita kadang bisa menggunakan switch gitu ya. Dia dibahas juga yang switch. Nah ini kalau kita lihat flowchart-nya ya, flowchart-nya di sini kita bisa lihat ada berapa cabangan teman-teman. Ada yang bisa bantu jawab? Ada berapa cabangan? Oke, jadi kalau di sini kita lihat ada percabangannya ada 4 ya. Yang pertama ini nilai true di awal, lalu ada nilai false, 1, 2 lagi ya. Jadi step decision ini pasti ada percabangan. Jadi dia baca dulu nih kondisi pertama, kalau dia terpenuhi maka langsung end. Dia nggak usah jalanin uh, kondisi ini lagi gitu ya. Pengecekannya validasinya itu nggak dijalanin 2 kali. Nah, kalau dia false, mungkin ada kriteria lagi gitu ya. Else if, kalau true statement 2, kalau false statement 3. Lalu end. Ya.
Ya mungkin ada kondisi gini, nilainya itu harus 70 gitu ya biar lulus. Tapi ada kondisi di mana ketika kita dapat nilainya mendekati 70, anggaplah 69,8. Nah, itu ada pengecualian asalkan matematikanya lulus. Nah, itu bisa jadi kayak gini gitu ya. Jadi kalau KKM 70 gitu ya, maka terus udah selesai gitu ya. Lalu kalau false, ya dia cek lagi di sini apakah MTK-nya misalkan nilainya 80 gitu ya. Kalau true maka statement 2, kalau enggak di sini. Ini contohnya, contoh percabangan if else nih. Jadi bisa jadi nanti di dalam sini ada lagi nih. Lalu dia nilai false, ada lagi pengecekan else if lagi, ada lagi di sini else if lagi. Panjang gitu lama-lama. Oke, lalu yang selanjutnya ada switch. Bentar. Oke, sorry. Nah, selanjutnya ada switch. Switch ini biasanya digunakan juga kalau kondisinya banyak. Kondisinya banyak, secara penulisan gitu ya, dibanding kita pakai if, else if gitu ya, makin dalam, makin susah gitu ya. Oke, perintah switch dapat menyederhanakan logika dari sebuah program gitu ya. Jadi benar, tadi kalau kita punya if, else if gitu ya, semakin panjang, kalau udah jelas nih ya, kondisinya udah jelas, mendingan kita langsung pakai yang case when, sorry, itu kalau lagi switch case aja gitu. Jadi nggak perlu pakai if lagi. Dan memang yang dicek adalah satu variabel aja gitu. Kita variabelnya sama. Biasanya langsung pakai switch case. Jadi bentuk program dengan perintah if dan else if dapat dikonversi ke dalam perintah switch. Jadi dibanding pakai else if, mending pakai switch. Cuma memang ya kalau baca codingnya lebih mudah sih. Cuma memang jarang ada yang mau menggunakan. Mungkin udah terlalu nyaman dengan if else if kali ya. Jadi jarang gunain. Tapi kalau di SQL ini pasti digunain sih. Lebih simpel. Oke, ini contohnya ada case 1 ya. Dicek dulu validasi pertama. Kalau dia true, maka blok satu statement. Lalu break. Nah, break itu artinya apa? Dia kalau kondisi satunya udah terpenuhi, dia nggak perlu cek lagi ke case 2. Dia langsung selesai gitu ya. Jadi if-nya nggak dibaca lagi untuk yang case 2. Seperti itu. Tapi kalau dia false, dia baca ke case 2. Jadi kalau kondisi yang kedua udah terpenuhi, ketika udah nggak perlu dibaca lagi. Gitu. Langsung selesai struktur kontrol untuk selection-nya. Gitu. Nah, bagaimana sih contohnya di Java ya? Di Java itu ya seperti ini gitu ya. Switch nilai apa yang mau dilihat gitu ya. Nilai ini apa variabelnya, nilai variabel ini isinya value-nya berapa sih gitu. Lalu switch nilai, kalau cache nilainya 1, maka yang tercetak sistem out print ln 1 break. Ya, udah, habis itu dia nggak bakal jalan yang lain. Lalu kalau cache 2, kalau isinya 2, maka yang dicetak adalah huruf kata 2 gitu ya. Kalau cache 3 yang dicetak kata. Nah, default itu biasanya kalau fungsinya sebagai else.
Jadi kalau else itu kan kalau nggak terpenuhi ya. Jadi kalau default itu kalau dari semua case ini nggak terpenuhi, maka dia masuk ke yang default, tidak ada dalam pilihan. Contoh dia input nilainya adalah 4, kan nggak ada tuh. Dia harusnya masuknya ke tidak ada dalam pilihan. Seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Selanjutnya ada repetition struktur, perulangan. Ada while, for, do, while. Oke, oke. Di dalam perulangan ada 4 kondisi. Bagian-bagian dari perulangan atau repetition struktur itu ada 4 bagian. Yang pertama initialization, yang kedua ada condition, yang ketiga ada proses, lalu yang keempat ada change condition. Jadi kalau initialization apa? Yaitu memberi nilai awal kepada sebuah variabel yang menentukan dimulainya looping. Oke. Lalu selanjutnya ada condition. Condition itu apa? Kondisi yang akan diuji setiap kali iterasi perulangan, di mana perulangan akan berhenti jika kondisi tersebut sudah terpenuhi. Jadi condition ini bisa dibilang tujuan dijalankannya sebuah perulangan, seperti itu. Lalu ada proses. Proses itu adalah statementnya. Jadi apa yang mau dikerjakan? Jadi apa yang mau dikerjakan sih dari loopingan ini? Gitu. Misalkan mencetak, berarti sistem out the print itulah yang menjadi prosesnya. Oke. Lalu change condition, mengubah nilai variabel untuk melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Nah ini penting, jangan sampai ketinggalan gitu ya. Jadi kalau kita change condition yang nggak pakai, ya itu akan looping terus-terusan di dalam situ. Karena kalau kita prosesnya terus-terusan ya bisa jadi nanti dari memori atau dari CPU-nya bisa drop gitu. Jangan apalagi kalau kita ternyata looping terus-terusannya itu menyebabkan contoh membuat sebuah file gitu. Ya, filenya akan terbuat terus lama-lama storage-nya penuh. Oke. Karena ini saya pernah juga sih mengalami gitu ya, looping forever di dalam sebuah SQL gitu ya. Jadi SQL-nya itu tujuannya untuk mengirimkan email. Saya lupa di situ untuk melakukan change condition ini. Kondisinya jadi terus-terusan aja di situ. Jadi pas saya jalankan, udah dia akan ngirim email terus tuh. Untungnya waktu itu masih development sih, belum sampai production. Jadi ya yang jadi masalah ya di teman saya itu yang menerima emailnya jadi penuh. Akhirnya ya di clear lah query-nya. Gitu. Nah ini agak bahaya nih. Karena kalau udah looping forever tuh banyak akibatnya lah. Tapi jangan takut juga gitu ya. Nanti ketika udah jadi programmer gitu, kita takut untuk menggunakan looping. Karena ini pasti ada. Oke. Nah ini contoh mulai. Repetition struktur ya. While, kondisi, statement. Nah ini sebenarnya ada lagi nih di atasnya. Nah ini nggak ada. Harusnya ada lagi initialization. Initialization itu ada harus di atas. Oke, lalu ini ada semacam statement lah dari while. While itu pertama ada perintah dalam while akan dikerjakan selama kondisi benar benar. Ya, jadi kalau kondisi udah salah atau dari luar itu maka selesai loopingnya. Lalu proses perulangan terjadi minimal 0 kali. Lalu dapat menggunakan counter control repetition dan sentinel control repetition. Jadi kalau counter control repetition itu adalah perulangan akan terus terjadi sejumlah isi dari counter yang telah ditetapkan. Jadi kalau
Kalau looping yang counter ini kita udah nyiapin nih mau loopingnya berapa banyak, 100 kali, atau biasanya yang sifatnya kita mau looping sebuah data dari record database gitu ya. Itu udah jelas tuh, oke ada 100 gitu ya. Itu control repetition. Oke, lalu sentinel control repetition. Artinya, jadi simpelnya kalau yang sentinel control repetition ini kita nggak tahu jelas akan berapa banyak looping, tapi ketika ada data yang ketemu gitu ya, data yang ketemu, misal kita mau cari nama Aldi gitu ya di dalam sebuah record database. Ya udah kita akan looping sebanyak record ya, sebanyak record 100, tapi ternyata pas Aldi itu ada di record kedua, ya udah pas kita udah nemu Aldi itu akan selesai, jadi yang sisanya nggak di looping gitu. Kalau yang counter itu kita kasih angkanya mau berapa kali looping. Jadi kalau yang ini ya kita kadang bisa jadi nanti loopingnya akan cepat, bisa jadi akan lama seperti itu. Nah ini repetition struktur while. Jadi tadi kan di part-partnya itu kan ada initialization, while condition ya, lalu proses, lalu change condition. Jadi kalau initialization misalkan INT sama dengan INT sama dengan 1 misalnya. INT I sama dengan 1 conditionnya, while I lebih kecil sama dengan 5. Prosesnya system out.print.ln I. Kalau change conditionnya I sama dengan I plus 1. Nah kalau ini nggak dipakai itu akan looping terus. Seperti itu. Ada pertanyaan teman-teman di sini? Nah, change condition ini sama proses sebenarnya bisa kita bolak-balik, tapi tergantung dari kebutuhan. Jadi variabel yang ada di change condition ini dibutuhkan nggak untuk proses gitu. Kalau dibutuhkan untuk proses, biasanya akan ditaruh proses dulu baru change condition. Tapi kalau memang untuk counternya, untuk counter looping aja, itu bisa aja kita taruh atas kan. Seperti itu. Karena semua statement yang ada di sini harusnya dijalankan. Kalau nggak salah kecuali ada break. Kalau ada break biasanya nggak. Ya udah keluar gitu dari looping. Oke. Lalu ada perulangan for. Jadi perulangan yang bagian-bagian loop di set pada satu blok yang sama. Perulangan menggunakan for biasanya digunakan untuk perulangan yang sudah jelas. Ya. Jadi biasanya dipakai untuk apa? Untuk counter loop. Ya tadi kan ada counter ya. Nah, ada counter control. For biasanya digunakan untuk looping yang jenisnya counter control tadi gitu ya. Jadi perulangan menggunakan for biasanya digunakan untuk perulangan yang sudah jelas perlu dilakukan berapa kali. Dengan kata lain, jumlah perulangan yang dibutuhkan sudah diketahui. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam sebuah flowchart, proses looping yang pertama adalah seperti ini. Pertama ada start, initialization, condition ya, terpenuhi apa enggak. Kalau penuh, maka jalankan statement loop di sini. Kalau false, selesai, next instruction. Tapi kalau true, dia akan looping dulu statementnya, ya tadi proses ya, loop ini proses, lalu change condition. Kalau udah selesai prosesnya, maka change condition untuk counternya, lalu balik lagi ke atas, ke condition lagi, gitu ya, untuk menjalankan looping selanjutnya, atau iterasi selanjutnya. Seperti itu. Nah, bagaimana sih kalau ini kan struktur ya, struktur dari while, kalau kita menggunakan while, part-partnya itu seperti apa gitu ya. Part dari loopingnya itu cara taruhnya seperti apa. Kalau kita pakai for, caranya seperti ini. Ada for, initialization-nya dulu, ya I sama dengan 1, condition-nya, dari change condition. Jadi kalau ini adanya di dalam statement, oke. Kalau ini adanya di dalam function gitu ya, function for-nya. Jadi di sini ada change condition dipisahkan dengan semikolon tadi.
titik koma lah. Lalu di dalamnya cuma ada proses seperti itu. Tapi change condition ini sah-sah aja kalau kita taruh bawah, itu pilihan. Tapi biasanya sih taruh sini aja sih. Saya belum pernah coba sih, tapi harusnya bisa sih taruh bawah juga, teman-teman. Oke, dari sini ada pertanyaan. Cek. Kayaknya udah mau maghrib ya teman-teman. Mungkin kita istirahat dulu sebelum masuk ke OP. Nanti kita balik lagi jam 18:05 deh ya teman-teman. Sedikit lagi sih paling tinggal OP aja. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Nanti kita ketemu lagi setelah istirahat. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Kita sama apa tadi begini.
Oke, kita mulai lagi aja ya, teman-teman. Oke, gimana? Yang lain udah jalan lagi belum? Ada Pak. Mana? Oke, selanjutnya adalah OOP ya, Object Oriented Programming. Jadi itu ya, Object Oriented Programming itu pemrograman berorientasi objek, yaitu paradigma pemrograman yang mengandalkan ya that relies on the concept of classes and object. Jadi dia benar-benar mengandalkan dari class dan objek. Lalu it is to structure a software program into simple. Ya, jadi dia membuat dari class objek ini akan membuat struktur dari software ya, struktur dari software program itu menjadi lebih simple, lebih mudah. Reusable pieces ya. Jadi perangkat lunak itu kayak dibagi menjadi potong-potongan of code blueprint ya. Jadi usually called class. Jadi intinya sih dari banyak pemrograman kita potong-potong menjadi sub-sub gitu ya. Kita menjadi bagian-bagian dari coding. Nah, codingnya itu yang bisa nantinya di reusable gitu ya. Scalable dan lainnya. Yeah, which are used to create individual instance of J. Jadi intinya object oriented programming adalah dia tuh mengandalkan class dan objek, lalu memotong bagian-bagian pemrograman, ya strukturnya itu dipecah sehingga menjadi reusable, scalable, intinya biar jadi modularity lah. Lalu di sini there are many object oriented programming language including JavaScript, C++, Java, dan Python. Jadi bahasa pemrograman yang udah memakai OOP ini ada JavaScript, C++, Java, itu Java termasuk, lalu ada Python. Seperti itu. Jadi apa sih benefit dari OOP ya? OOP yang pertama modularity ya, tadi karena kita pecah-pecah gitu ya, pecah jadi berbagai macam modul, yaitu akan lebih mudah di maintain karena dia sifatnya adalah self-contained, jadi dia berdiri sendiri gitu nantinya modul-modulnya. Lalu ketika kita melakukan troubleshooting, lalu kita melakukan kolaborasi antar development, itu akan lebih mudah. Kita bisa parallel development, misal yang satu mengerjakan modul A, yang kedua mengerjakan modul B, itu akan menjadi lebih mudah seperti itu. Itu benefit dari OOP. Nah, karakteristik OOP yang mendukung modularity adalah enkapsulasi. Jadi dari enkapsulasi itu kita bisa objeknya itu menjadi tadi self-contained, dia bisa berdiri sendiri. Lalu ada reusability. Jadi program-programnya atau strukturnya itu bisa kita pakai di next pengembangan gitu ya, atau di modul-modul lain itu kita bisa gunakan kembali. Nah, jadi kita nggak perlu ada yang namanya oke, Mas Aldi, hati-hati. Oke, jadi di reusability ini menyebabkan tidak adanya nantinya duplikasi seperti itu ya. Lalu redundansi, karena adanya reusability ini kita bisa menggunakannya kembali tanpa menulis kode yang berulang. Salah satu karakteristik OOP yang mendukung ini adalah inheritance. Dan nanti next kita akan coba bedah siapa itu inheritance. Oke, selanjutnya productivity ya. Productivity, kenapa benefit dari OOP productivity? Karena programmer itu bisa konstruk ya, atau membuat program baru menjadi lebih cepat. Ya karena dia bisa menggunakan library yang udah dipakai gitu ya.
Halo, Mbak Gista, kayaknya di-mute dulu, Mbak. Halo, Mbak Gista. Halo. Oke, saya lanjut ya. Oke, jadi the productivity, jadi programmer itu kita bahkan bisa sharing ya. Kita bisa sharing dari orang lain, misalkan orang lain udah pernah membuat yang serupa, kita bisa sharing library-nya, kita bisa gunakan kembali seperti itu. Sehingga programmer akan menjadi lebih cepat dalam melakukan coding. Lalu selain dari itu, dengan adanya productivity itu kita bisa mendeliver parsial gitu ya. Kita bisa deliver modul A dulu, nanti modul B-nya belakangan gitu ya. Jadi kita tahu dulu nih major modulnya itu apa aja dulu yang kita mau deliver. Ya udah itu dulu yang kita fokus, itu bisa. Oke. Lalu ada easily upgradable and scalable. Ya, jadi kalau programmer itu bisa implement dari sistemnya itu, modulnya itu secara independen. Jadi nggak perlu melibatkan yang lain. Jadi kita bisa pakai aja dulu gitu ya, tidak menyentuh modul lain. Tidak tabrakan lah. Jadi maintenance lebih gampang. Lalu codingnya juga lebih jelas. Jadi modul ini, kita udah tahu fungsionalnya adalah untuk misalkan menghitung GPA atau IPK gitu ya. Kita udah tahu nih, ya udah kita mainnya di situ aja. Tapi modul lain nggak usah kita sentuh. Seperti itu. Oke, selanjutnya interface description. Oke, jadi dengan adanya OOP ini, kita untuk melakukan interface dengan external system itu lebih mudah ya, lebih gampang. Jadi untuk messaging-nya itu kita untuk parsing, karena kita cuma tinggal parsing parameternya aja gitu ya, atau kita parsing value-nya aja gitu untuk menjalankan sebuah modul. Jadi ketika ada interface dengan external system itu akan menjadi lebih mudah seperti itu. Yang lalu ada security gitu ya. Jadi enkapsulasi gitu ya, dan abstraksi itu kompleks coding itu kita bisa hide gitu ya. Kita bisa umpeti lah. Jadi dari situ kita bisa source code kita nggak bisa diambil orang gitu ya. Karena kita bisa melakukan tadi ya enkapsulasi itu, kita bisa modulnya itu bisa kita masukkan encapsulate itu kayak semacam dimasukkan sebuah kapsul gitulah. Jadi coding dimasukin ke dalam kapsul gitu kan, nggak kelihatan tuh dalamnya seperti apa. Seperti itu ya, itu encapsulate. Ya, lalu ada flexibility. Ya, jadi objek yang berbeda itu ya, itu bisa digunakan sebagai interface yang sama itu. Jadi objek-objeknya itu kita bisa define gitu ya. Objek-objek yang mirip itu kita bisa define yang sama. Jadi gimana ya, load masuknya itu nggak menumpuk di dalam satu buah objek gitu ya. Jadi bisa dipecah-pecah seperti itu. Ini. Oke. Lalu ada di struktur OOP itu yang pertama, yang paling besar itu adalah class, lalu ada objek, lalu ada method, lalu ada attribute. Oke, class ya. Yang pertama class adalah konsep dan deskripsi dari sesuatu yang jadi class ini sesuatu itu bisa jadi individual objek gitu ya, atau ya class bisa suatu barang gitu ya, atau kayak individual itu misalkan kelasnya kelas customer gitu. Jadi dia merepresentasikan sebuah individual. Jadi ini yang besarannya. Jadi kelas itu adalah sebuah wadahnya lah.
Jadi bisa dibilang class itu adalah wadahnya. Ya, class mendeklarasikan metode yang dapat digunakan atau dipanggil oleh objek. Lalu objek adalah instance dari class, jadi bagian dari class. Jadi di dalam class bisa ada objek. Bentuk contoh nyata dari class. Objek memiliki sifat independen dan dapat digunakan untuk memanggil metode. Ya, lalu ada contoh class dan objek nih. Class-nya adalah mobil, objeknya adalah mobilnya Pak Joko, mobilku, mobil berwarna merah. Jadi sebenarnya wadahnya itu ya kita bahasnya mobil semua sebenarnya. Cuma objeknya ada banyak. Yuk. Oh, sorry. Ya, jadi kalau kelas itu seperti cetakan kue ya, di mana kue dihasilkan dari cetakan kue. Di mana kue yang dihasilkan dari cetakan kue itu adalah objek. Jadi si kelasnya itu wadahnya, objek itu adalah yang ngisi wadahnya gitu ya. Sama ya, Nak. Jadi objek itu bentuknya pasti strukturnya akan sama Sama ya, dengan Nak. kelasnya. Terus. Nah, ini warna kue bisa bermacam-macam meskipun berasal dari cetakan yang sama. Objek memiliki sifat independen. Ya, ini contoh class dengan atribut ya. Lalu ada objek dengan value. Oke. Nah, ini ada class, kita punya class sepeda gitu ya. Kita punya metode, pertama tampilkan kecepatan, lalu ubah gear. Variabelnya apa? Ada gear dan kecepatan. Jadi kalau kita memanggil tampilkan kecepatan, kita lempar variabel dari kecepatannya misalkan. Atau kita mau ubah gear ya, biasanya kan kita lempar kecepatannya, nanti balikannya gearnya seperti itu. Dan lalu metode adalah urutan instruksi yang mengakses data dari objek. Nah, metode itu kemarin udah dibahas ya. Metode itu adalah sebuah prosedur atau subprogram, saya bilang subprogram. Mengakses data dari objek. Metode melakukan manipulasi data, perhitungan matematika, memonitor kejadian dari suatu event. Oke. Ini ada urutannya, urutan metode. Yang pertama ada sistem .out.println hello world. Objeknya apa? Objeknya adalah sistem .out. Println adalah sebuah metode. Jadi itu sebuah subprogram. Jadi untuk memanggil println kita harus sebutkan objeknya dulu. Lalu hello world itu apa parameter atau value yang dilempar lah ke dalam si function ke dalam metode tersebut. Jadi kalimatnya nanti akan tercetak hello world. Ya, ini metode bawaan dari si Java-nya. Kita bisa membuat metode sendiri. Ya, ini contohnya. Public class mobil 2. Kita punya class mobil 2. Lalu ada string warna. Lalu ada tahun produksi. Nah, di dalam tahun produksi itu, di dalam class mobil 2 itu, ada sebuah metode, yaitu print mobil. Ya, ditandakan dengan adanya void. Nah, lalu, di bawah ada public class mobil 2 beraksi. Ya, jadi kita buat class lagi 2. Class yang kedua, itu mobil 2 class, mobil 2 beraksi, di mana di dalamnya punya metode juga ya, main method. Jadi kalau ini main method, jadi kalau Java itu bacanya ketika kita run itu pasti bacanya main method tersebut yang ini. Jadi tujuannya adalah ketika kita memanggil class ini kita jalankan, maka akan memanggil si print mobil, padahal dia berbeda wadah ya, tapi itu bisa dilakukan. Yang pertama ada mobil 2, kita define dulu nih, kita declare dulu class-nya. Class mobil 2 ini kita declare dulu supaya kita bisa panggil dalamnya. Yaitu mobil 2, mobilku sama dengan new mobil 2. Jadi kita mendefine sebuah objek itu ke dalam variabel mobilku. Jadi kalau kita mau memanggil mau memasukkan value warna, tahun produksi, itu kita harus pakai kata mobilku dulu, mobilku warna. Oke. Oke, lalu setelah kita mendeklarnya, selanjutnya kita melakukan inisialisasi dulu terhadap 2 buah variabel ini, warna dan tahun produksi.
Yang pertama, mobilku dot warna hitam. Kalau mobilku dot tahun produksi sama dengan 2006. Nah, selanjutnya kita memanggil metode yang ada di dalam class mobil 2. Bagaimana caranya? Yaitu mobilku dot print mobil, lalu diakhiri dengan buka kurung tutup kurung. Ya, kenapa ini di dalam buka kurung tutup kurung bisa jadi nanti di sini ada parameter yang dilempar. Tapi kebetulan di contoh ini metodenya nggak ada parameternya, jadi kita nggak usah lempar apa-apa. Nah, maka yang tercetak apa? Jadi ketika kita memanggil ini akan jalan. Yang di biru ini akan jalan. Seperti itu. Ya, oke, tadi ada class method, class object method, lalu sekarang yang terakhir adalah atribut. Variabel yang mengitari class dengan nilai datanya bisa ditentukan di objek. Oke, nilai datanya bisa ditentukan di objek. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai yang nantinya akan digunakan pada program. Contoh variabel di sini atau atribut ini ya, string warna int tahun produksi. Ini contoh dari atribut. Jadi di dalam kelas mobil kita punya 2 atribut, warna dan tahun produksi. Oke, variabel memiliki jenis tipe, ya, nama dan nilai. Nah, kemarin udah ya, untuk kita mendeklar sebuah variabel itu harus ada tipe, nama, lalu value-nya. Oke. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ya, ini agak berbeda sama yang tadi ya. Jadi ini kita cuma tujuan program ini adalah kita ingin menggunakan atau kita ingin mendefine atribut dari kelas mobil, di mana di dalamnya ada warna dan tahun produksi. Nah, kita bikin 2 kelas mobil, lalu ada mobil produksi, mobil beraksi. Di mobil beraksi ini kita jalankan. Yang pertama adalah kita harus membuat sebuah objeknya dulu. Kita membuat objeknya dulu dengan cara ya ini. Mobilku sama dengan new mobil. Jadi kita membuat objek mobilku yang dimana diisi pokoknya semua yang ada di kelas ini nantinya bisa dipanggil dengan cara mobilku dot apa. Lalu mobilku dot warna sama dengan hitam, mobilku dot tahun produksi sama dengan 2006. Nah, jadi kita di sini memberikan sebuah nilai pada atribut yang ada di kelas mobil. Nah, selanjutnya kita cetak di sini sistem out_print.ln. Ya, padahal kita beri nilainya di sini, tapi kita bisa tetap cetaknya di sini gitu ya. Kita bisa panggil lagi mobilku dot warna, mobilku dot tahun produksi. Gitu. Jadi yang kecetak adalah warna titik 2 hitam tahun titik 2 2006 seperti itu. Dari sini ada pertanyaan nggak? Jadi ini contoh objek ya. Kita buat objek, ada class, ada method. Oke, kalau nggak ada ya, sekian sih untuk matkul hari ini. Tadi tentang kontrol struktur, lalu ada OOP. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik dari OOP, ada abstraksi, lalu ada enkapsulasi, ada polymorphism ya, atau ada inheritance, ya dan lain-lain. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri teman-teman. Terima kasih. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih. Saya izin ya, teman-teman.